Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala fi haditsin akhar man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang beriman, kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menunaikan ibadah saum sesuai dengan harapan. Dan kita berada di bulan Ramadan ini sesuai dengan doa yang kita senantiasa kumandangkan. Dari sejak awal bulan Rajab, kita senantiasa mengumandangkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kemudian sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan hasilkanlah segala cita-cita kami. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah dikabulkan oleh Allah. Doa kita sudah didengar oleh Allah dan sampai kepada bulan Ramadan yang kita cita-citakan dan kita harapkan. Namun tentunya pertanyaan besarnya ketika kita berdoa Allahumma balighna Ramadan, diminta disampaikan kepada bulan Ramadan. Apa yang akan kita lakukan? Mau apa? Nah, oleh karenanya dengan berpuasa tahun ini, semoga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saum yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya ke depan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, tidak ada gangguan dan hambatan sampai kita bertemu dengan Idul Fitri. Hadirin ya rahimakumullah, puasa sebagaimana telah kita maklumi bahwa puasa itu diperintahkan oleh Allah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah, dan turunlah ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Di mana ayat ini turun di bulan Sya'ban. Dan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah yaitu di bulan Sya'ban.
Sehingga jauh-jauh sebelumnya, jauh sebelum puasa ini dilaksanakan, maka ayat Al-Qur'annya itu terlebih dahulu. Tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Allah memerintahkan sholat. Ketika sholat itu diperintahkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj, di Sidratul Muntaha Nabi mendapat tugas melaksanakan sholat, dan paginya langsung dilaksanakan. Tetapi ketika ayat puasa, ayat kewajiban puasa ini Allah wajibkan, tidak serta-merta besoknya Nabi melaksanakan puasa. Tetapi karena bahwa ayat ini diturunkan jauh-jauh sebelum Ramadan. Bahwa di dalam catatan sejarah ada yang mengatakan Al-Baqarah ayat 183 ini, itu ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir turunnya pada tanggal 2 Sya'ban. Ada juga yang berpendapat pada tanggal 10 Sya'ban. Tapi yang paling masyhur dan paling banyak disepakati bahwa ayat itu diturunkan tanggal 10 Sya'ban. Berarti 20 hari kepada puasa itu ayat diturunkannya. Ada apa? Sehingga kita mungkin bisa bertanya, kenapa ayat itu ketika perintahnya itu jauh-jauh sebelumnya? Nah, sehingga berarti ketika kebahagiaan puasa itu, yang dimana bulan Ramadan itu bulan yang mulia, dan pelaksanaan puasanya adalah merupakan ibadah yang paling dahsyat, sehingga diperlukan adanya persiapan yang begitu matang. Sehingga kita terkenal ketika kemarin sebelum datangnya bulan Ramadan, ada orang bermacam-macam dengan kegiatan yang melakukan tarhib Ramadan. Artinya dia menyambut, artinya mengucapkan selamat datang terhadap bulan Ramadan. Tarhib itu artinya mempersiapkan diri. Namun tentu walaupun kita ketahui bahwa tarhib Ramadan yang sudah dilakukan oleh umat Islam pada khususnya, itu sudah berlainan dengan yang ditarhib oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita melihat mungkin tarhib Ramadan itu sudah menjadi sebuah tradisi, ya. Tradisi-tradisi di mana ketika akan datang bulan Ramadan itu banyak tradisi-tradisi mungkin yang tradisi ini sudah menyimpang dari apa yang ditarhib atau dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan. Kita kenal ketika tarhib Ramadan dengan alasan kita ini papajar, pergi ke tempat-tempat wisata dan sebagainya, dengan alasan tarhib, dengan alasan menyambut Ramadan. Nah, ketika Rasulullah SAW, padahal ketika Nabi, ketika akan datang bulan Ramadan, apa yang Nabi lakukan? Dan sehingga ketika perintahnya ada jauh-jauh sebelumnya untuk melakukan puasa itu, sehingga Nabi melakukan tarhib, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkenal bahwa dalam sebuah hadis kata salah seorang sahabat, kana Rasulullah SAW kana ajwa dan nas fi Sya'ban. Ketika Nabi untuk mempersiapkan menyambut datangnya bulan Ramadan itu, Nabi adalah menjadi manusia yang terdermawan. Bukan berarti pada bulan Sya'ban saja, karena Nabi SAW jelas Nabi itu terkenal dengan dermawannya, terkenal dengan akhlak yang mulianya. Bahkan di dalam sebuah syair disebutkan bahwa Nabi ini kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karomin wal dahri fi himamin wal bahri fi karomin. Kedermawanannya Nabi itu kalbahri, itu kalbahri fi karomin, itu bagaikan lautan di dalam kemuliaannya. Sehingga Nabi itu begitu mulia, begitu dermawan. Kita kenal laut itu berbagai ikan ada di situ. Orang-orang yang tidak pernah mengenal laut saja, itu orang sudah pernah mengecam dan makan ikan lautnya. Itu membuktikan bahwa Bahrun itu adalah dermawan. Nah, ini Nabi dikiaskannya sebagai lautan yang sangat dermawan. Nah, makanya Nabi untuk mempersiapkan di bulan Ramadan itu, maka Nabi senantiasa memperbanyak sedekah.
memperbanyak menolong orang. Kemudian Nabi ketika mempersiapkan di bulan Ramadan itu, yuksiru as-saum, Nabi senantiasa memperbanyak puasa. Jadi sedekah, puasa, bertaubat dan sebagainya, itulah yang sebenarnya yang ditarhib atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mentarhib Ramadan. Jadi mentarhib Ramadan itu Nabi melakukan memperbanyak puasa. Bahkan sebulan penuh itu Nabi itu pernah melakukan di bulan Sya'ban itu sebulan penuh Nabi melakukan puasa. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang mentarhib Ramadan yang sekarang ini, orang-orang yang mentarhib Ramadan sementara alasannya adalah menyambut bulan Ramadan, tapi perilakunya adalah hanya melakukan membiasakan kebiasaan-kebiasaan atau sudah dijadikan tradisi, yaitu yang disebut dengan papajar. Ini barangkali ada sedikit kontradiktif ya. Jadi ke depan ya mudah-mudahan ketika kita yang dimunculkan ketika tarhib Ramadan itu betul-betul mempersiapkan Ramadan, yaitu di mana di bulan Ramadan itu akan melakukan ibadah-ibadah yang dimana berbeda dengan ibadah-ibadah di luar Ramadan. Hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan dalam Nabi ada puasa. Dalam bulannya saja, bulan Ramadan, kita bisa membedakan ada Ramadan, ada puasa Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, yaitu bulan di mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi bersabda di dalam sebuah hadis, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni segala dosa-dosanya. Dan bulan Ramadan Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada umatnya, kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ini, 24 jam di bulan Ramadan ini menjadi bulan semua waktunya menjadi sa'ah mustajabah. Kita kenal ketika di luar bulan Ramadan itu di kita di Indonesia itu sa'ah itu hanya ada, atau mustajabah itu hanya ada sa'ah dan tidak kita memiliki makan. Kalau di Mekah itu ada makanul mustajab, tempat-tempat yang dikabulkan doa. Yang dikabulkan doanya itu di Mekah ada tempatnya. Di Arafah, kita berada di Arafah, kita itu Arafah termasuk makanul mustajab. Ketika di Tawaf, ketika di Ka'bah, di situ ada multazam, maka di situ ada makanul mustajab. Di samping makanul mustajab ada sa'ah mustajabah. Jadi sa'ah mustajabah wa makanul mustajab itu di Muqaddas, tanah Muqaddas daerah Makkah dan Madinah, itu adalah tempat dan waktu di mana di situ dikabulkannya doa. Nah, sedangkan untuk kita di Indonesia, maka yang disebut dengan wasa'ah mustajabah itu ada waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah ketika malam hari. Ketika orang sedang tidur, kita bangun. Kemudian waktu itulah kita waktu mustajab, waktu berdoa. Waktu dikabulkannya doa. Kemudian ada waktu mustajab itu adalah waktu di mana di antara adzan dan qomat. Adzan dan iqomah. Maka disitulah waktu yang disebut dengan mustajabah. Waktu mustajabah. Tetapi ketika di bulan Ramadan, maka semua waktunya 24 jam Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan barokahnya, Allah menurunkan salamnya. Di bulan Ramadan itu hanya diberikan kepada umat Muhammad SAW. Bahkan umat yang lain itu kebagian, ya, tapi khususnya gitu kan. Oleh karenanya kita memanfaatkan itu, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Ini momen yang sangat tepat, momen yang paling baik untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada kewajiban saum. Saum di mana diartikan dengan al-imsak, yaitu menahan makan dan minum. Al-imsak anil muftirat, yaitu menahan dari apa-apa yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Al-makrunah bil niyati,
tentunya harus dibarengi dengan niat. Maka dalam ini Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ya, man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan jalan iman dan ihtisab, karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddam, maka dia diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ibadah puasa merupakan ibadah yang secret, ibadah yang sir, ibadah rahasia antara yang puasa as-shaim wa rabbih, yaitu yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mengetahui siapa yang sedang puasa, siapa yang tidak puasa. Hanya Allah dan yang melakukannya yang dapat mengetahuinya. Namun tentu usaha-usaha kita bahwa di dalam puasa itu bukan hanya casing saja, bukan hanya melaksanakan dohir saja, tetapi bukan hanya menghindari dari makanan, menghindari dari minuman, menghindari dari syahwat, tetapi juga ada di dalam puasa itu supaya kita puasanya berkualitas, supaya sempurna puasa kita. Di samping dilakukan dengan iman, ikhlas karena Allah, kita menghindari hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Karena sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya ju' wal atas, hanya lapar dan dahaga saja. Tetapi dalam hal ini dia batinnya tidak dijaga. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Anas, Nabi bersabda, khamsatu asya tuhbitus saum, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tidak batal karena tidak makan, tidak minum, kuat dia tidak menahan makan, kuat dia tidak menahan minum. Tapi yang 5 ini itu kadang-kadang kita tidak kuat. Apa itu? Kata Nabi, yang dapat membatalkan pahala puasa ada 5. Yang pertama, al-kidbu, yaitu dusta. Ia berdusta kepada sesama, berdusta kepada suami. Kalau di rumah tangga, berdusta suami kepada istri. Kemudian sedangkan kita sedang puasa, puasanya jalan, tapi pahalanya itu kosong. Oleh karenanya puasa yang berkualitas, maka diantaranya kita harus menghindari, menjauhi sifat-sifat atau perbuatan yang dusta. Yang dusta itu biasanya perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan orang-orang yang senantiasa mengatakan perkataan-perkataan itu adalah di mana orang yang berpuasa, omongannya itu adalah lebih wangi daripada kasturi, daripada misik. Nah, diibaratkan orang yang sedang berpuasa, kemudian dia mengucapkan kata-kata yang dimana kata-katanya itu kata-kata dzikir, dipakai tadarus, kemudian dipakai dzikir, maka kata-katanya itu adalah harumnya lebih harum daripada misik. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu berpuasa, tapi dia ngobrolnya, omongan-omongannya dapat menyakitkan orang lain, dapat berdusta, dapat ini ketika orang itu, maka kata-katanya adalah lebih bau daripada bangkai. Maka di dalam ini sebuah hadis ada luhuku pammi shaim atyabu minal miski, yaitu bahamnya orang-orang yang berpuasa itu lebih baik atau lebih wangi daripada minyak kasturi. Artinya omongan-omongan orang yang puasa, dia melakukan dzikir, bertadarus Al-Quran, maka omongan-omongannya itu, maka itu adalah wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang harus kita hindari agar kita puasanya menjadi puasa yang sempurna. Kemudian yang kedua, al-ghibah. Kata Rasulullah SAW, sifat yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah al-ghibah, yaitu di mana ghibah menggunjing orang. Artinya keaiban orang kita ceritakan di belakangnya. Maka tidak sedikit, baik di dalam medsos itu sama juga. Kemudian dalam medsos atau di dalam yang biasa face to face, kita hanya dengan alasan kita bersilaturahmi. Kemudian pada silaturahmi itu bahkan hanya mengunjing orang, menceritakan aib orang, sedangkan kita sedang puasa. Oleh karenanya maka perbuatan-perbuatan itu kan dilarang. Wala yantab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi fakartum maitan. Maka gibah itu menggunjing sesama kita itu
saudara-saudara kita, tidak ada ubahnya kita seperti makan daging bangkai saudara kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya, yang dua itu, yang lima insyaallah yang lainnya. Dan karena waktu, mudah-mudahan sekali lagi terima puasa kita hadiah yang sudah lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa mengharap kepada Allah, kita mengharap taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terhindar dari semua perbuatan-perbuatan yang dapat merusak puasa kita semuanya. Demikian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.